Hati aku sakit sekali mendengar Kak Jeff mau menceraikan aku. Ini rasanya jauh lebih hancur dan sakit dibanding saat Hakim selingkuh dengan... Ketemu sama Pak Jeffrey? Saya nggak jadi ketemu sama Kak Jeff. Maaf, saya sudah merepotkan. Ya ampun Ben, kalau cuman ini kan kamu bisa datang ke rumah Berhasil saya. melewati masa kritisnya. Saya terpaksa. Suami kamu yang mengancam saya untuk tidak bisa menemui kamu lagi. Betapa sedihnya Novia nih guys ketika dia tidak bisa bertemu dengan suaminya, malah justru dia dikejutkan dengan berita bahwa dia akan bercerai dengan suaminya, yang mana pengacara dari suaminya sudah menyatakan bahwa pengacaranya sudah menerima berkas-berkas perceraiannya, dan tentu saja hal tersebut membuat hati Novia merasa sangat sedih lagi nih guys. Dan kemudian dia ditelepon oleh Pak Ben nih guys, ya kan? Jadi Pak Ben itu menelpon nih guys Novia, dan di situ memang Ben bertanya kepada Novia nih guys, bagaimana pertemuannya dengan Pak Jeff seperti itu. Namun sayangnya Novia dengan keadaan yang sangat sakit dan menyedihkan ya guys ya, dia tidak bisa bertemu dengan Kak Jeff seperti itu nih guys. Ya, dan dia tidak bisa menjelaskan alasannya apa, walaupun sebenarnya ditanya oleh Pak Ben, kenapa kok tidak bertemu, kenapa, apakah ada masalah, dan kemudian langsung dimatikan itu guys teleponnya nih guys. Karena Novia yang sudah sakit hati, sedih, ya kan, sudah diberitakan bahwa dia akan bercerai dengan suaminya, yang membuat dia itu tidak bisa bertemu lagi dengan suaminya gitu loh. Dan untuk apa ngebahas masalahnya, untuk memperbaiki masalahnya, kalau dari segi suaminya sudah tidak peduli lagi begitu nih guys. Nah kemudian Pak Ben akhirnya menemui Jeffrey di taman nih guys, dan disitu si Jeffrey memang tanya kepada Ben kenapa Ben ini datangnya terlambat seperti itu nih guys. Nah kira-kira apa sih yang ngebuat Ben ini datang terlambat? Dan kemudian Ben berusaha menjawab bahwa kedatangan terlambat itu karena dia salah belok dan juga sempat macet tadi, sehingga membutuhkan perjalanan yang sangat jauh. Padahal sebenarnya dia tidak tahu bahwa istrinya lah yang pengen mengajak ketemuan Jeff ini untuk bisa ngobrol dan memperbaiki suasana. Namun ternyata justru malah Novia dikejutkan tentang berita perceraiannya, bahwa berkas-berkasnya sudah diterima oleh pengacaranya Jeffrey nih guys, yang mana membuat Novia ini sedih dan tidak jadi ketemuan. Dan kemudian di situ Ben justru malah memberikan rekapan hasil di harddisk. Kalau cuma mengenai rekapan hasil laporan di harddisk kan nggak perlu kan ke taman, bisa saja ke rumah. Nah lagi dan lagi karena mungkin Jeffrey ini kurang paham dan tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, membuat dia ini sebenarnya marah-marah seperti itu nih guys, dan meminta Ben untuk tidak mengulangi hal tersebut. Dan Novia yang lagi bersedih nih guys ya, dia mengharapkan sesuatu hal yang baik kepada suaminya, malah dikejutkan tentang berita perceraian. Apakah memang sudah tidak ada hal yang bisa diperbaiki lagi nih guys? Nah Novia itu benar-benar sedih lagi, tidak tahu dia mau ngapain lagi gitu, karena tiba-tiba dia mual nih guys. Nah tiba-tiba dia mual dan membuat dia harus mencari toilet segera nih guys, karena keadaan dia yang juga tidak baik-baik saja karena sedang hamil. Dan si Jeff di situ nih guys, dia ditanya Pak Bono, bagaimana tadi, sudah ketemuan apa belum dengan Neng Novia seperti itu. Nah mendengar kabar seperti itu justru malah membuat dia itu marah-marah, dan dia berusaha untuk menggantikan posisinya dan langsung menyetir mobil dan meninggalkan Pak Bono di taman sendirian nih guys, karena kondisinya yang memang lagi marah-marah seperti itu nih guys. Dan sementara Tami nih guys harus dirawat di rumah sakit karena kondisi dia dicelakakan oleh papanya sendiri nih guys ya, maka dia harus dirawat nih guys di rumah sakit. Dan tentu saja Ibu Ivanka sangat merasa sedih banget dengan kondisi anaknya saat ini, yang mana ternyata kondisinya sangat memburuk sekali ya Tami itu nih guys. Jadi dia harus bersedih, dia di ujung maut, dan semoga saja Tami ini baik-baik saja seperti itu. Itu adalah harapannya Ibu Ivanka. Dan memang sebagai seorang ibu dia sedih banget ya guys ya. Dan kemudian di situ ada mama mertua dan papa mertuanya Tami nih guys yang menjenguk Tami juga, karena
mereka juga khawatir begitu, dan juga memang di situ tanya dong ya papa dan mamanya Hakim, tanya bagaimana keadaannya Tami kepada ibu Ivanka. Dan ternyata keadaannya masih belum bangun, dan dia masih belum bangun dari komanya. Dan di situ ternyata juga ada papanya ya guys ya, Pak Bagas. Namun Pak Bagas ini masih belum bisa diaku oleh papanya karena baru saja mengetahui. Dan setelah Pak Bagas itu mengetahui bahwa Tami adalah anaknya, membuat dia itu sedih. Dan Tami memang dalam keadaan yang sangat sedih sekali nih guys. Namun dokter berusaha untuk bisa menyembuhkan Tami, membuat Tami ini sadar seperti itu nih guys. Jadi memang dokter ini berusaha yang terbaik untuk bisa menyembuhkan Tami ya guys ya. Jadi di situ dokter berupaya semaksimal mungkin. Dan dari keluarga Tami dan dari keluarga Hakim pun juga bersedih ya, apalagi di situ Hakim juga tidak ada. Tami yang lagi sendirian berjuang ya guys ya, melawan mau, ternyata suaminya belum ada. Nah kemudian nih guys, ketika mereka lagi sedih-sedihnya, kemudian dokter datang dan mengatakan bahwa ternyata Tami sudah sadar. Dan mendengar keadaan yang menyatakan bahwa Tami itu sudah mulai membaik, tentu saja membuat Mama Ivanka ini sedikit lega. Walaupun di situ dokter menyatakan bahwa Tami masih belum bisa ditemui nih guys, karena memang mamanya ini pengen menemui Tami namun belum bisa karena dia masih mau proses pemindahan ke ruang ICU, jadi masih belum bisa ditemui sekarang. Dan untuk mama dan papanya Hakim nanti diminta Mama Ivanka ke rumah karena kasihan nanti cucunya sendirian di rumah. Nah sementara itu papa dan mamanya Hakim yang masih khawatir, di mana sih Hakim kok belum bisa mengangkat telepon, kan istrinya lagi dirawat di rumah sakit, dia di mana kok belum bisa dihubungin seperti itu. Nah sementara Mama Ivanka ini nih guys lagi membahas tentang masa lalunya 25 tahun, di mana Mama Ivanka ini mau meninggalkan Tami sendirian. Apalagi Pak Bagas ini yang dulunya tidak peduli ya, disuruh untuk membuang Tami begitu saja. Walaupun dia ditinggal oleh suaminya ya guys ya, oleh Pak Bagas itu ya, orang yang dia cintai dulu ya guys ya. Memang dulunya itu dia, Ibu Ivanka itu memang tidak diperbolehkan bertemu dengan Pak Bagas ya. Jadi Pak Dania itu memang tidak mengizinkannya. Kalau misalkan nanti itu dia tetap bertemu dengan Ivanka, maka nantinya akan terjadi hal-hal yang buruk. Dan di situ memang Pak Bagas dulunya diancam oleh Pak Dania ya guys ya. Suaminya sekarang Ibu Ivanka itu nih guys yang dulunya mengancam tidak boleh ketemuan, dan itu sebabnya mengapa dulu dia meninggalkan Ibu Ivanka 25 tahun yang lalu. Seperti itu. Dan kalau misalkan dia masih menemui ya kan ya istrinya itu, yang membuat nantinya istrinya akan celaka juga. Makanya Pak Bagas ini meninggalkan seperti itu. Karena alasan itulah yang menyebabkan dia harus meninggalkan. Namun Ibu Ivanka tidak percaya kalau dia dulunya diancam oleh suaminya sendiri. Ya kan, tidak mungkin kan dia diancam oleh suaminya. Dan ketika dia itu mau mengatakan bahwa dia itu akan mengatakan kepada Tami bahwa dia adalah ayah kandungnya, tentu saja Ibu Ivanka tidak membolehkannya karena takut